Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa ya, belum tekan tombol like, bantu Mimin ya. Tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 1335, wanita berpakaian hijau. Ye Guan membungkuk dalam-dalam kepada dua orang di kejauhan, berbalik, terbang dengan pedangnya, dan menghilang di ujung langit. Berdengung, suara pedang tiba-tiba terdengar dari wilayah kekaisaran ini. Pada hari ini, cahaya pedang merobek langit, menggemparkan seluruh wilayah kekaisaran. Hati banyak orang bergetar, dan mereka semua menatap ke cakrawala. Kaisar-kaisar kuat yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan pedang yang menggemparkan itu. Pedang itu secara langsung membunuh ribuan kaisar tingkat suci sejati dan merobek jurang besar yang panjangnya ratusan ribu kaki antara langit dan bumi. Kehendak pedang memenuhi seluruh wilayah bintang, dan banyak sekali kaisar kuat yang terbunuh. Pada saat ini, di area yang dipenuhi oleh aura pedang yang tak terhitung jumlahnya, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari langit dan bumi. Kemudian, berbagai kekuatan mengerikan menyerbu ke arah area cahaya pedang bagaikan air pasang. Dan seketika itu juga cahaya pedang dan aura pedang yang tak terhitung jumlahnya pun tenggelam. Sesaat kemudian, sekelompok orang berjalan keluar dari area ruang waktu itu, dipimpin oleh Dinan, sementara Diyun dan Dikiyu, yang sebelumnya berada di sampingnya, telah terbunuh. Dinan sendiri saat ini juga mengalami patah lengan, dan aura pedang yang kuat tengah menatap lukanya, membuatnya mustahil baginya untuk meregenerasi lengannya yang patah. Wajah Dinan tampak sangat jelek, dan kemarahan di matanya tampak meledak. Satu pedang, pendekar pedang dari peradaban di sisi lain benar-benar membunuh lebih dari 2.000 orang kuat dari klan kekaisaran di sekitarnya, termasuk Dikiyu dan Diyun, hanya dengan 2 pedang. Dikiyu dan Diyun bukanlah orang suci sejati biasa. Mereka telah berpartisipasi dalam pengepungan Saint sejati yang asli. Dapat dikatakan bahwa jika mereka diberi lebih banyak waktu, mereka akan dapat mencapai tahap setengah langkah. Namun, pada saat ini, mereka meninggal di sini. Selain itu, ada lebih dari 2.000 pusat kekuatan teratas yang dilatih dengan cermat oleh keluarga kekaisaran. Jantungnya berdarah, tentu saja. Setelah marah datanglah keterkejutan. Gara-gara 2 pedang tadi, dia pun terbunuh. Seorang pendekar pedang biasa di level Saint sejati ternyata memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Apa yang akan terjadi jika dia mencapai level di atas level half step? Pada saat ini, seorang lelaki tua di samping Dinan berkata dengan suara yang dalam, "Tetua, pemuda itu telah tiba di kota kekaisaran." Kaisar Nan perlahan mengangkat kepalanya. Matanya memperlihatkan sarkasme yang tak tersamar. "Kau ingin mengguncang keluarga kekaisaran kita dengan kekuatanmu sendiri? Itu konyol. Ayo." Sambil berbicara, dia memimpin sekelompok anggota klan kekaisaran yang kuat di sekelilingnya dan menghilang di ujung langit. Di belakang mereka, niat pedang yang memenuhi langit mulai menghilang sedikit demi sedikit. Pedang itu bagaikan kilatan api di wajan, lenyap dalam sekejap. Berkat dukungan dari True Saint Haoran, Ye Guan tiba di kota kekaisaran dengan lancar. Kota kekaisaran terletak di pegunungan tak berujung. Tembok kota itu tingginya ribuan kaki dan begitu lebar, sehingga Anda tidak dapat melihat ujungnya sekilas. Seluruh kota itu bagaikan gunung yang menjulang tinggi. Sangat megah. Seluruh tembok kota terbuat dari batu kristal hitam misterius, yang sangat kuat dan memancarkan kekuatan misterius kuno yang samar. Tepat di tengah-tengah seluruh kota kekaisaran, berdiri sebuah menara yang menjulang tinggi hingga ke awan. Menara itu memiliki 12 lantai, masing-masing lantai menyediakan surga tingkat baru. Menara Kaisar Xian, ini adalah salah satu kartu truf terkuat keluarga kekaisaran.
Dibangun secara pribadi oleh Kaisar Agung keluarga kekaisaran saat itu. Berkat menara Kaisar Xian inilah keluarga kekaisaran mampu bertahan selama bertahun-tahun setelah kematian kaisar mereka sendiri. Ketika orang suci sejati asli dari peradaban pantai lain datang ke sini, justru karena menara manifestasi kaisar inilah dia dicegah memasuki kota kekaisaran. Pada saat ini, di seluruh kota kekaisaran, banyak sekali orang kuat yang berada dalam keadaan siaga tinggi, aura mengerikan memenuhi udara antara langit dan bumi, membuat dunia tampak sangat menyedihkan. Ketika Ye Guan tiba di depan kota kekaisaran, dia tidak menyerang kota kekaisaran, tetapi menoleh untuk melihat ke kanan. 1000 kaki di sebelah kanan, ada sebuah bukit. Dia memandang ke arah bukit, tetapi saat matanya mencapai tempat ini, dia dihalangi oleh suatu kekuatan misterius dan tidak dapat melangkah lebih jauh lagi. Tempat di mana orang suci sejati jatuh, Ye Guan berjalan perlahan menuju bukit. Saat ia mendekati bukit itu, suatu kekuatan dahsyat langsung menahannya di tempatnya. Kekuatan orang suci sejati, ekspresi Ye Guan tergerak, kekuatan ini sungguh kuat. Ye Guan tidak melawan kekuatan ini, tetapi membungkuk sedikit ke puncak bukit. Saya pendatang baru di sisi lain peradaban, dan saya merasa terhormat bertemu dengan Anda, senior. Setelah hening sejenak, kekuatan mengerikan itu tiba-tiba surut seperti air pasang. Seluruh tubuh Ye Guan menjadi rileks, dan dia berjalan perlahan menaiki bukit. Ketika dia mencapai puncak bukit, di atas sebuah batu besar, dia melihat seorang pria setengah baya berdiri di sana, dengan tangan di belakang punggungnya, menghadap kota kekaisaran. Ye Guan menatap pria di depannya dengan rasa ingin tahu. Dilihat dari penampilannya, lelaki itu berusia sekitar 30-an, tinggi dan tegap, bagaikan pohon giok yang tertiup angin, sangat anggun dan tenang. Orang suci sejati yang asli, pada saat ini, pria parubaya itu tiba-tiba menoleh perlahan dan menatap Ye Guan. Ketika dia melihat Ye Guan, dia tersenyum tipis dan berkata, "Kultivator pedang." Ye Guan mengangguk. Ya, pria parubaya itu tersenyum dan berkata, "Bagus sekali." Ye Guan tampaknya ingin mengatakan sesuatu tetapi menghentikannya. Seolah tahu apa yang dipikirkan Ye Guan, pria parubaya itu tersenyum tenang. "Aku telah jatuh. Apa yang kau lihat sekarang hanyalah bayanganku. Alasan mengapa mereka tidak berani datang ke sini adalah karena mereka takut aku akan menyeret salah satu orang kuat mereka melampaui half step Dao untuk dikubur bersamaku." Ye Guan terdiam. Awalnya dia mengira bahwa senior di depannya masih hidup. Pria parubaya itu berkata dengan lembut, "Alasan mengapa aku bertahan hidup sampai sekarang hanyalah untuk menunggu kedatangan orang-orang dari peradabanku di sisi lain. Untungnya, akhirnya aku mendapat kesempatan." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba merentangkan kedua telapak tangannya, dan sebuah perahu kecil perlahan melayang di depan Ye Guan. Ye Guan sedikit terkejut. Apakah ini kapal di seberang sana? Pria parubaya itu mengangguk. Ya, Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Senior, apa asal-usul benda ini?" Dia sangat penasaran dengan perahu yang menuju ke seberang itu. Pria parubaya itu menatap ke langit. Jejak riak muncul di matanya, dan dia berkata dengan lembut, "Sebenarnya, aku juga tidak tahu." Ye Guan tercengang. Pria parubaya itu melanjutkan, "Saat itu, peradaban di sisi lain baru saja lahir. Peradaban itu sangat rendah, dan rentang hidup setiap orang kurang dari 100 tahun. Belum lagi berlatih seni bela diri, bahkan bertahan hidup pun sangat sulit, dan saya adalah orang biasa yang tidak bisa lebih biasa lagi. Tahun itu, bencana alam terus berlanjut. Semua panen hancur oleh bencana alam. Mayat ada di mana-mana di suku itu.
banyak orang menukar anak-anak mereka dengan kanibalisme, dan tragedi terus terjadi di dunia. Sampai suatu hari, seorang wanita berpakaian hijau menunggangi sapi hijau secara terbalik masuk ke suku kami. Pada titik ini, matanya tiba-tiba berbinar, ketika wanita berpakaian hijau itu datang ke suku kami, hanya aku yang masih hidup. Setelah itu, aku mengikutinya sepanjang waktu. Dia mengajariku cara berlatih setiap hari. Tentu saja, saat itu aku tidak tahu bahwa aku sedang berlatih. Aku hanya berpikir bahwa mengikutinya adalah hal yang baik karena aku bisa mendapatkan cukup makanan setiap hari. Dengan cara ini, dia membawaku bersamanya selama 3 tahun. Sampai suatu hari, dia tiba-tiba mengatakan kepadaku bahwa dia akan pergi. Ye Guan mendengarkan dengan tenang. Pria parubaya itu melanjutkan. Ketika dia pergi, dia memberiku sebuah perahu kecil dan mengatakan kepadaku bahwa ada banyak penderitaan di dunia dan semua makhluk hidup dalam kesusahan. Dia memintaku untuk melindungi peradaban di sisi lain. Ye Guan tiba-tiba bertanya, apakah senior itu mengatakan kemana dia pergi? Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Ketika dia pergi, aku bertanya padanya apa yang akan dia lakukan. Tahukah kamu bagaimana dia menjawabku? Ye Guan menatap pria parubaya itu, yang tersenyum dan berkata, dia mengatakan kepadaku bahwa dia akan menyelamatkan alam semesta. Menyelamatkan alam semesta? Ye Guan tercengang. Pria parubaya itu berkata dengan serius, saya percaya apa yang dikatakannya. Pria parubaya itu perlahan menoleh dan menatap Ye Guan. Sekarang, aku akan memberikannya padamu. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, senior, saya bukan dari sisi lain peradaban. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, Anda sedang mengolah jalan ketertiban. Ye Guan mengangguk. Ya, pria parubaya itu menatap Ye Guan dan berkata, karena mereka adalah Ordo Siu, dan peradaban di sisi lain sudah mempercayaimu, maka mereka adalah orang-orangmu, bukan? Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia naik ke perahu dan berkata, terima kasih atas bimbinganmu, senior. Kilatan kekaguman terpancar di mata lelaki parubaya itu, lalu dia menoleh menatap ke arah kota kekaisaran. Pada saat ini, Kaisar Nan dan orang kuat lainnya telah bergegas kembali, dan semua orang kuat di seluruh kota kekaisaran sudah bersiaga penuh. Beberapa formasi di kota juga diaktifkan pada saat ini, dan aura yang kuat terus berkumpul dari antara langit dan bumi, yang sangat menakutkan. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, apakah kamu takut? Ye Guan berkata dengan tenang, jika aku takut, aku tidak akan datang. Haha, pria parubaya itu tiba-tiba tertawa. Bagus, bagus sekali. Ye Guan membungkuk sedikit kepada pria di depannya. Senior, saya pergi sekarang. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Pria parubaya itu tiba-tiba berkata, tunggu. Ye Guan berhenti. Pria parubaya itu menatap Ye Guan dan berkata, ada sebab dan akibat yang tidak diketahui dalam dirimu. Pasti ada yang merencanakan sesuatu terhadapmu. Ye Guan terdiam. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya sedikit. Maaf. Dalam kondisi saya saat ini, saya tidak bisa melihat lebih banyak. Ye Guan tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Dia tahu betul bahwa saat dia tiba di peradaban seberang, dia sebenarnya telah memasuki jebakan, tetapi itu tidak masalah. Baginya sekarang, hal itu tidak menjadi masalah, tidak peduli seberapa banyak ia berpikir. Lakukan saja dan selesai. Pria parubaya itu menatap Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, aku akan membantumu. Ye Guan hendak berbicara ketika pria parubaya itu tersenyum dan berkata, karena kamu berjuang untuk peradaban di sisi lain,
aku akan percaya padamu dan mengikuti perintahmu. Ledakan, saat suara pria parubaya itu berakhir, aura Ye Guan tiba-tiba melonjak liar. Hanya dalam sekejap, niat pedangnya dan wilayah kekuasaannya sendiri menembus batas-batasnya sendiri dan mencapai ketinggian baru. Setengah langkah lagi, niat pedangnya dan auranya sendiri menyapu, dan dalam sekejap menerobos aura cara-cara hebat yang tak terhitung jumlahnya. Niat pedang dan aura yang kuat menyebar dari langit dan bumi, mencekik semua orang di seluruh kota kekaisaran. Seorang pembudidaya pedang setengah langkah lagi. Pada saat ini, wajah semua klan kekaisaran yang kuat di kota itu tiba-tiba berubah. Seorang pembudidaya pedang pada level ini, kekuatan tempurnya. Para pria kuat dari klan kekaisaran tidak berani berpikir terlalu dalam. Ye Guan berjalan perlahan menuruni gunung sambil memegang pedang. Sambil berkata, "Beristirahatlah dengan tenang, senior. Aku akan melindungi peradaban di sisi lain mulai sekarang." Sang santo sejati awal memandang Ye Guan yang tengah berjalan perlahan menuruni bukit, sambil tersenyum di wajahnya. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap ke arah langit. Tampaknya dia melihat wanita berpakaian hijau menunggangi banteng hijau lagi. Dia berkata dengan lembut, "Dulu kau memintaku untuk melindungi peradaban di sisi lain. Aku sudah berusaha sekuat tenaga." Setelah mengatakan ini, tubuhnya berangsur-angsur menjadi ilusi, dan tak lama kemudian, dia sepenuhnya lenyap di antara langit dan bumi. Tidak ada lagi orang kudus sejati yang asli di dunia ini. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba berhenti. Setelah terdiam cukup lama, dia berkata lembut, "Selamat tinggal, senior." Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan terbang ke angkasa. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan kota kekaisaran. Dia mengarahkan pedang panjangnya langsung ke kota kekaisaran dan berteriak bagai guntur, "Klan kekaisaran, apakah ada yang berani melawan aku?" Bab 1336, apakah kamu baik-baik saja lagi? Di luar kota kekaisaran, Ye Guan berdiri dengan pedang di tangannya, ujungnya terbuka, seolah-olah dia akan menghancurkan dunia hingga berkeping-keping. Setengah langkah lagi, dan dia adalah seorang pembudidaya pedang. Para pembesar klan kekaisaran tampak serius. Tentu saja sebagian besar dari mereka marah. Keluarga kekaisaran, mereka adalah keluarga kaisar, dan salah satu nenek moyang mereka pernah memiliki seorang kaisar yang hebat, namun sekarang, mereka diprovokasi di depan umum. Rasa kehormatan yang melekat pada keluarga kaisar membuat mereka mustahil menanggung penghinaan sebesar itu. Betapa keterlaluannya, pada saat ini, seorang pemuda tiba-tiba melompat dari kota. Pemuda itu mengenakan jubah yang indah dan tampak sangat berwibawa. Meskipun usianya belum terlalu tua, ia telah mencapai puncak alam orang suci sejati. Kaisar Perdana Menteri. Sekarang dia adalah salah satu orang paling berbakat di generasi muda klan kekaisaran. Di bawah pelatihan klan kekaisaran, dia telah mencapai alam orang suci sejati di usia muda. Meskipun dia tidak dapat dikatakan sebagai yang terbaik di seluruh klan kekaisaran, dia juga seorang jenius di antara para jenius. Alasan dia keluar adalah untuk membuktikan dirinya kepada keluarga kekaisaran. Meski tingkatan Ye Guan setengah tingkatan lebih tinggi darinya, dia tidak takut. Dengan kekuatan gaib yang dimiliki sang kaisar, ia telah lama mampu melintasi perbatasan untuk menantang. Ye Guan melirik Perdana Menteri Kaisar, dan pada saat berikutnya, dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Saat Ye Guan menghunus pedangnya, wajah Di Cheng berubah drastis. Dia mengulurkan tangan kanannya dan mengepalkannya dengan kuat. Kekuatan tinju yang mengerikan terkondensasi dari telapak tangannya. Tinju penghancur sang kaisar,
Ini adalah seni bela diri sakti yang harus dipelajari oleh keturunan inti keluarga kekaisaran. Karena teknik tinju yang diciptakan oleh Kaisar Agung ini merupakan teknik tinju tipe pertumbuhan yang harus dipelajari sejak awal. Semakin banyak Anda mempelajarinya, semakin kuat jadinya. Saat pedang Ye Guan datang, Di Cheng tiba-tiba meninju Ye Guan. Dan kekuatan tinjunya yang dahsyat menyembur keluar seperti letusan gunung berapi. Ada juga sedikit petunjuk mengenai niat sang kaisar, yang membuat pukulannya 2 kali lebih kuat. Akan tetapi, saat menyentuh pedang Ye Guan, kekuatan tinju yang tak terhitung jumlahnya langsung menghilang. Kemudian, sebelum Di Cheng bisa bereaksi, pedang King Xuan telah menembus alisnya. Kaisar Cheng membeku di tempat. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Tewas seketika, bukan hanya Perdana Menteri Kaisar, tetapi semua orang kuat dari klan kekaisaran di tembok kota kekaisaran terdiam. Kaisar Cheng merupakan generasi muda terbaik di klan Kaisar. Akan tetapi, menghadapi pembudidaya pedang dari sisi lain peradaban, dia bahkan tidak dapat menangkis satu serangan pedang pun. Dinan yang memimpin jalan menatap Ye Guan dengan ekspresi yang sangat jelek. Mengapa ada begitu banyak orang jenius yang jahat di peradaban sisi lain ini? Setelah membunuh Perdana Menteri Kaisar dengan satu pedang, Ye Guan tiba-tiba terbang dengan pedangnya dan langsung menuju kota kekaisaran. Namun, saat dia hendak mendekati kota kekaisaran itu tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian, sinar cahaya ilahi tiba-tiba terpancar keluar dari tembok kota kekaisaran, dan kekuatan dahsyat itu langsung mengejutkan Ye Guan. Setelah Ye Guan berhenti, dia melihat ke arah tembok kota kekaisaran dengan sedikit terkejut. Dia melihat rune kuno yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip di dinding, memancarkan kekuatan yang mengerikan. Formasi bertahan. Klan Kaisar memiliki 3 formasi besar. Salah satunya adalah formasi penghancuran Kaisar, yang merupakan serangan utama. Selain formasi penghancuran Kaisar, ada juga formasi pertahanan Kaisar dan formasi manifestasi ilahi Kaisar. Formasi pertahanan Kaisar adalah pertahanan utama, dan merupakan formasi pertahanan terkuat di kota kekaisaran. Dikenal sebagai formasi pertahanan nomor 1 di bawah Kaisar Agung. Setelah diaktifkan, seluruh kota kekaisaran akan menjadi tak tertembus dan kebal terhadap serangan apapun serta tidak dapat dihancurkan. Setelah Ye Guan terlempar ke belakang, dia melihat ke lengan kanannya. Tangan kanannya sudah mati rasa. Jika saja tubuhnya tidak dibentuk ulang saat dia datang ke sini sebelumnya, pukulan ini kemungkinan besar akan melukainya dengan serius. Ye Guan perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tembok kota kekaisaran. Dia sedikit terkejut. Dia telah menghadapi beberapa formasi kuat sebelumnya. Tetapi formasi-formasi itu baginya bagaikan ayam dan anjing dan dapat dihancurkan dengan satu pedang. Tetapi pada saat ini, formasi di depannya begitu kuat sehingga dia sedikit terkejut. Sebenarnya dia terkejut, tapi dia tidak tahu kalau orang-orang kuat dari klan kekaisaran bahkan lebih terkejut lagi. Karena mereka mendapati bahwa setelah pedang Ye Guan ditebaskan tadi, malah meninggalkan bekas pedang di tembok kota kekaisaran. Tahukah Anda? Tembok kota ini terbuat dari kristal hitam misterius, dan ditopang oleh formasi-formasi tertentu. Hal itu juga diatur oleh Kaisar Agung dari keluarga kekaisaran sendiri. Dapat dikatakan sangat kuat, tetapi pada saat ini, tembok kota sebenarnya telah rusak oleh pedang Ye Guan. Terluka, berarti lawan kemungkinan besar akan hancur. Memikirkan hal ini, Kaisar Nan yang berdiri di tembok kota tiba-tiba tampak jelek. Di luar tembok kota, Ye Guan berdiri dengan pedang di tangan. Dia mendongak ke arah Dinan dan yang lainnya lalu tersenyum menghina. Tidak ada yang berani bertarung.
Perkataan Ye Guan bagaikan cambuk yang menamparkan wajah semua orang kuat di keluarga kekaisaran. Beberapa pemuda tidak tahan dan ingin keluar kota untuk berperang, tetapi mereka dihentikan. Patah, pada saat ini, ruang dan waktu tidak jauh di depan Ye Guan tiba-tiba retak, dan kemudian seorang lelaki tua perlahan berjalan keluar. Kaisar Ling, patriark klan kekaisaran sebelumnya. Melihat mantan ketua klan di Ling muncul, semua anggota klan di yang berkuasa di lapangan tiba-tiba menjadi bersemangat. Di Ling menatap Ye Guan. Harus kukatakan, kau sangat jahat, bahkan tidak kalah dengan orang suci sejati yang asli. Tapi memangnya kenapa? Tidak peduli seberapa jahatnya dirimu, kau hanya didao, bukan kaisar agung. Dan kau tidak bisa menjadi kaisar agung karena kau tidak memiliki latar belakang keluarga yang kuat untuk mendukungmu. Alasan mengapa kau begitu sombong sekarang adalah karena kau bodoh. Jika kau tahu sedikit tentang latar belakang keluarga kaisar agungku, kau tidak akan berani bersikap sombong. Warisan keluarga kaisar agung, di alam semesta mereka, ada ribuan ras. Tetapi hanya ada sedikit keluarga kaisar. Fondasi setiap keluarga kaisar berada di luar imajinasi orang lain. Karena jika suatu keluarga melahirkan seorang kaisar, itu berarti di era ini, mereka dapat membunuh siapa saja secara langsung. Begitu kaisar muncul, dia akan menekan semua ras. Selama periode ini, keluarga dengan kaisar dapat menikmati sumber daya terbaik di seluruh alam semesta, termasuk semua kekayaan alam semesta. Dapat dikatakan bahwa fondasi keluarga kaisar yang agung jauh melampaui imajinasi orang biasa. Seberapa cemerlang dan berbakatkah Sein sejati yang asli saat itu? Tapi dia tetap terbunuh di sini. Kekuatan seseorang tidak akan pernah mampu menyaingi keluarga kaisar agung. Kecuali jika Anda sendiri dapat mencapai tingkat kaisar. Tapi apakah itu mungkin? Sekarang, beberapa keluarga kaisar besar telah bertarung selama lebih dari 1 miliar tahun, tetapi mereka masih belum mampu menghasilkan kaisar besar lainnya. Peradaban kecil di Outer Shore tidak akan pernah menghasilkan kaisar yang hebat. Karena tempat sekecil itu tidak layak, Ye Guan menatap Kaisar Ling yang mendominasi dan berkata sambil tersenyum, latar belakang keluarga Kaisar Agung, biarkan aku melihatnya. Mata di Ling tampak suram dan dia mengangkat tangannya untuk meninju. Setengah langkah lagi, saat dia melayangkan pukulan ini, Tao dan Dharma yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Tao dan Dharma ini tergantung di antara langit dan bumi bagaikan tirai cahaya. Tinju ajaib Tao, 10.000 jalan terbentang, langit dan bumi menjadi satu. Di Ling tidak meremehkan Ye Guan di depannya. Gerakan pertamanya adalah gerakan mematikan. Taoisme yang kuat terkondensasi dari langit dan bumi, lalu berubah menjadi semburan niat tinju yang mengerikan yang menghancurkan Ye Guan. Pada saat ini, ruang dan waktu antara langit dan bumi mendidih seperti air mendidih, hukum-hukum muncul, dan jalan pun bergulir. Menghadapi pukulan mengerikan dari Di Ling, Ye Guan tidak mundur melainkan maju dan menusuk dengan pedangnya. Itu hanya pedang biasa. Namun, pada saat pedang itu ditusukkan, hukum dan Tao yang muncul di antara langit dan bumi langsung hancur lapis demi lapis. Kekuatan pedang yang mengerikan menyapu semuanya dalam sekejap, dan kekuatan pedang yang kuat memaksa Di Ling kembali ke tembok kota. Melihat pemandangan ini, semua orang kuat klan kekaisaran di tembok kota tercengang. Terjadi keheningan mematikan antara langit dan bumi. Di Ling ternyata bukan tandingan pendekar muda ini. Ye Guan perlahan menutup matanya. Pada saat ini, niat pedang ordonya telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan setelah memperoleh kepercayaan dari orang-orang kuat seperti orang suci sejati awal. Selain itu, dia memegang pedang King Xuan di tangannya. Oleh karena itu,
Semua tahu dan hukum di dunia tidak mempunyai pengaruh sedikit pun terhadapnya, kecuali Tao lawan jauh lebih tinggi daripadanya. Barulah ia dapat ditekan. Ketika Diling mundur ke kota kekaisaran, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Ia tidak menyangka tinju saktinya dapat dipatahkan semudah itu oleh pemuda di hadapannya. Tentu saja dia lebih terkejut. Dia belum pernah melihat pendekar pedang yang begitu mengerikan. Berdengung, pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara pedang dari kejauhan. Saat berikutnya, wajah Diling berubah drastis. Dia menggerakkan pergelangan tangannya, lalu sebuah tombak muncul di tangannya. Dia melompat dan menikam Ye Guan dengan ganas menggunakan tombaknya. Dia mengerahkan seluruh tenaganya pada tombak ini. Kekuatan dahsyat yang melampaui half step Dao menghancurkan Ye Guan bagaikan guntur. Akan tetapi, begitu pedang dan tombak itu bersentuhan, tombak itu bergetar hebat lalu meledak. Kekuatan pedang yang dahsyat langsung menjatuhkan Diling dan menghantam tembok kota kekaisaran dengan keras. Ye Guan menerjang maju sambil menghunus pedang, dan hendak membunuh Diling. Namun pada saat itu, kota kekaisaran tiba-tiba bergetar hebat. Kemudian cahaya dewa yang tak terhitung jumlahnya menyapu keluar dari tembok kota. Seketika itu juga mengejutkan Ye Guan. Ye Guan mundur 1000 kaki jauhnya. Setelah dia berhenti, dia mengayunkan pedangnya dengan cepat. Cahaya dewa yang tak terhitung jumlahnya pecah, dan cahaya pedang melintasi langit dan bumi. Di kota kekaisaran, semua orang kuat dari klan kekaisaran menatap Ye Guan. Pada saat ini, ada ketakutan yang mendalam di mata mereka. Ekspresi Diling tiba-tiba menjadi ganas. Sayang sekali dia dipukuli oleh Ye Guan di depan semua orang. Dia tiba-tiba melompat dan meninju Ye Guan dari kejauhan. Tinju penghancur sang kaisar. Ketika dia melancarkan pukulan ini, kekuatan dahsyat terkumpul dari langit dan bumi bagaikan banjir seluas 1.000.000 hektar, lalu menghantam Ye Guan dengan dahsyat. Kekuatan pukulannya benar-benar tidak ada bandingannya dengan kekuatan pukulan Perdana Menteri Kaisar tadi. Kehendak Kaisar yang terkandung di dalamnya juga sangat mengerikan. Pada saat ini, langit dan bumi menjadi ilusi dan sama sekali tidak dapat menahan kekuatan pukulannya. Tak jauh dari situ, Ye Guan mengangkat tangannya dan menebas dengan pedang. Tertawa, ketika pedang itu jatuh, langit dan bumi terpotong secara tiba-tiba, dan kekuatan tinju penghancur kaisar hancur dalam sekejap. Kekuatan pedang yang dahsyat sekali lagi menjatuhkan Kaisar Ling, dan ketika dia menghantam tembok kota kekaisaran dengan keras, seluruh tembok kota kekaisaran bergetar hebat, seolah-olah telah terjadi gempa bumi besar, dan tubuh Kaisar Ling retak pada saat ini, dan darah terus mengalir keluar. Satu pedang terluka parah. Dunia sesunyi kematian. Ye Guan berjalan perlahan menuju kota kekaisaran dengan pedang di tangan. Dia tiba-tiba berteriak, "Kaisar Fan Zhao, keluar! Apakah kamu merasa baik-baik saja lagi?" Saat suara itu jatuh, gerbang kota kekaisaran tiba-tiba terbuka, dan seorang wanita perlahan berjalan keluar. Saat dia berjalan keluar, kekuatan pedang mengerikan milik Ye Guan justru berhasil dipukul mundur. Kaisar Fan Zhao bersambung.